Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 483. Mimpi Rongdong. Di luar guild bar, Yang Wenhu juga tiba. Misi barumu adalah bermitra dengan Xiao Yu dan memasuki bar. Masih ada sedikit orang di bar saat ini. Tidak nyaman bagimu untuk bergerak. Kamu tidak boleh mengungkapkan keberadaanmu. Kami terutama mengawasi kamu, Sao Huang. Wan Bingsan memerintahkan dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia menyimpulkan bahwa meskipun peta rahasia ada di tangan Ye Sao Huang tidak akan bisa mengeluarkannya saat ini. Ketika Lightning dan yang lainnya turun dari bus, Wan Bingsan melihat garis wajah mereka dari kejauhan dan mengetahui bahwa mereka berasal dari luar negeri. Mungkin, merekalah yang membeli nyawa mereka. Wan Bingsan berkata dengan suara yang dalam, mereka kemungkinan besar sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Chu Chen. Karena hanya setelah membunuh Chu Chen mereka dapat menukar peta misterius surga. Orang yang baru saja masuk adalah putra mahkota grup Rong. Namanya Rongdong. Seorang pemuda di samping berkata, seperti yang diharapkan, saya memperoleh informasinya, dan dia juga memiliki banyak dendam terhadap Chu Chen. Mata Wan Bingsan bersinar dengan cahaya dingin. Mungkin kita semua salah menebak sebelumnya. Orang yang menggunakan peta misterius untuk membeli nyawa Chu Chen mungkin bukan satu orang, tapi sebuah geng, orang yang mengincar Chu Chen dan membenci Chu Chen. Debu Gang. Wajah Yang Wenhu menunjukkan antisipasi. Ketua tim, kita semakin dekat dengan kebenaran. Xiao Yu meraih lengan Yang Wenhu dan berkata, ayo pergi. Keduanya akan berpura-pura menjadi pasangan. Bagi tim investigasi Biro Operasi Khusus, operasi semacam ini juga merupakan hal yang rutin dan familiar. Melihat Yang Wenhu dan yang lainnya berjalan ke bar, Wan Bingsan mengangkat teleponnya dan melihat beberapa panggilan tidak terjawab. Cheng Wangyu dari grup investigasi 17. Cheng Wangyu memiliki indera penciuman yang sangat bagus. Dia mungkin mengira kami meninggalkan hotel saat ini dan berhenti memantau Chu Chen karena kami menemukan sesuatu yang lain. Sayang sekali, bagaimana saya bisa berbagi informasi ini dengannya? Mengangkat bibirnya dengan ringan. Bagaimana saya bisa berbagi kepedulian yang ditunjukkan oleh senior Fisher kepada saya dengan orang lain? Wan Bingsan duduk di dalam mobil, menunggu kabar. Di dalam kotak saat ini, ekspresi Rongdong sedikit berubah, dan kemudian dia kembali tenang. Dia tanpa sadar melirik ke arah pintu kotak. Dia juga punya rencana di benaknya. Jika situasinya salah, dia akan kehabisan tenaga. Lightning memasang kartu ponsel ke pembaca kartu dan memasukkannya ke sisi notebook. Tangannya mengetuk keyboard dengan cepat. Suasana di dalam ruangan sangat sunyi, dan hanya suara tangan Lightning yang menepuk keyboard laptop yang terdengar. Sekitar 10 menit berlalu, Lightning tiba-tiba membanting laptopnya, menatap Rongdong, dan menyeringai, yang sangat menakutkan. Wajah Rongdong tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Lightning menyapa dan memberi isyarat agar Ye Sao Huang datang. Suasananya sangat menyedihkan. Ketika Ye Sao Huang berjalan ke buku catatan itu, Rongdong merasakan tangan dan kakinya gemetar, dan matanya tidak bisa menahan rasa panik. Rongdong tanpa sadar melirik ke arah pintu kotak lagi. Pada saat ini,
Sil tidak tahu kapan dia sudah berdiri di dekat pintu kotak, memegangi bahunya dan menatap Rongdong dengan mata dingin. Mengingat tamparan keras di bahu Sil barusan di benaknya, hati Rongdong tenggelam hingga ekstrim. Ini sudah berakhir, warna wajah Rongdong perlahan memudar. Setelah beberapa saat, Rongdong menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Tidak, mungkin mereka hanya mencoba menakutiku. Saudara Ye, Rongdong berseru dengan hati-hati. Ye Shaohuang mengangkat kepalanya dan menatap Rongdong. Tiba-tiba, senjata di tangan Ye Shaohuang tiba-tiba mengenai Rongdong. Di saat yang sama, itu disertai dengan kutukan yang keras. Bang, botol kaca itu membentur kepala Rongdong dengan keras, dan tubuh Rongdong tiba-tiba jatuh ke tanah. Saudara Ye, Rongdong bangun dengan panik. Dia merasakan sakit yang parah di kepalanya. Panas mengalir keluar, dan darah mengalir dari rambut ke wajahnya. Wajah Rongdong berubah drastis. Dia menutupi kepalanya dan meronta dan berkata, "Saudara Ye, pasti ada kesalahpahaman." Ledakan, Ye Shaohuang menendangnya keluar dengan keras lagi, dan Rongdong tersandung ke tanah lagi. Kesalahpahaman, pembuluh darah muncul di dahi Ye Shaohuang. Dia bergegas maju dengan sangat marah, menarik kerah baju Rongdong, dan berteriak, "Kamu bajingan, aku sangat percaya padamu. Tapi kamu benar-benar mengkhianatiku, kamu mengkhianatiku." Ye Shaohuang meninju dan menendangnya, dan bahkan tidak memberi kesempatan pada Rongdong untuk berbicara. Dalam beberapa menit, Rongdong meringkuk di tanah, tidak dapat berbicara. Pada saat ini, Ye Shaohuang perlahan-lahan buang air besar dan menyeka darah di pakaian Rongdong. "Tidak heran kamu tidak melakukan apapun setelah kecelakaanku. Tidak heran kamu berinisiatif untuk menghubungi tentara bayaran sabit hitam. Wah, tidak heran kamu bertanya tentang sesuatu. Ternyata kamu telah menjadi antek Chu Chen." Rongdong tertegun, kepalanya berdengung, tubuhnya meringkuk, dan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya membuatnya hampir pingsan. Waktu yang lama, Rongdong membuka matanya sedikit dan menatap Ye Shaohuang. "Tahukah kamu, apa itu iman?" Rongdong menyeringai, "Saya telah hidup sia-sia selama 17 tahun. Hanya setelah saya benar-benar bekerja untuk Guru Chu barulah saya mengetahui arti hidup." Rongdong berusaha sekuat tenaga untuk duduk dan bersandar di dinding yang dingin. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mati malam ini, tapi dia juga ingin mati dengan bermartabat. Penglihatan Rongdong sedikit kabur, dan dia memandang orang-orang di ruangan itu dengan gambaran ganda. 17 tahun, hidupmu akan berakhir pada tahun ke-17. Ye Shaohuang menatap Rongdong dengan dingin. Ini adalah konsekuensi bekerja untuk Chu Chen. Dengan adanya Lightning dan Seal, Ye Shaohuang tahu betul bahwa tentara bayaran Black Skite datang untuk membalas dendam, dan Rongdong akan menjadi target pertama mereka. Seal berjalan menuju Rongdong perlahan. "Karena aku sudah memilih, aku tidak akan menyesalinya." Rongdong memejamkan mata. Dan memang ada satu penyesalan di hatinya, yaitu tidak ada kesempatan untuk mewujudkan adegan yang diimpikannya ketika semua orang ditangkap. Dia bisa berdiri dan mengatakan sesuatu kepada penjahat, "Maaf, saya sedang menyamar." Ini adalah impian Rongdong. Tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Terjadi ledakan.
petir mengatakan sesuatu, Han Jian segera menerjemahkan, biarkan dia menelepon. Pada saat ini, Sil dan Ye Sao Huang tampak sama-sama bingung dan menatap Lightning. Lightning menunjuk ke arah Rongdong dengan senyuman di wajahnya dan berkata, mungkin kita bisa menggunakan orang ini untuk menarik Chu Chen dan menyelesaikannya bersama. Mendengar ini, mata Sil berbinar. Ye Sao Huang juga mengerti apa maksud Lightning dan menatap Rongdong. Panggil Chu Chen dan katakan padanya bahwa kamu sedang menunggunya di sini. Kamu telah mengetahui berita tentang peta misterius surga. Jika kamu menipu Chu Chen untuk datang ke sini, kami akan mengampuni hidupmu. Bab 484 3 Keberuntungan seumur hidup tipu Chu Chen. Rongdong mengabaikan kata-kata Ye Sao Huang dan menutup matanya. Jika kamu tidak menghargai hidupmu sendiri, kamu juga harus memikirkan orang tuamu. Di grup Rong, kamu adalah satu-satunya pangeran. Ye Sao Huang mencibir dan melangkah mendekat. Ada nomor telepon yang dipulihkan di catatan komputer Lightning. Kartu ponsel Rongdong telah dipasang ulang di teleponnya. Ye Sao Huang mengangkat telepon dan memutar nomor. Chu Chen menekan speaker telepon di telepon dan memasukkannya ke dalam depan Rongdong. Kamu hanya punya satu kesempatan, jadi manfaatkanlah itu. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Rongdong. Suara Chu Chen, mata Ye Sao Huang langsung berubah dingin, menatap lurus ke arah Rongdong. Bibir Rongdong bergetar dan dia melihat ke arah telepon. Di ujung lain telepon, Chu Chen sudah sampai di rumah Huang Fu. Saat ponselnya berdering, Chu Chen merasa sedikit terkejut. Rongdong jarang meneleponnya, dan kebanyakan dari mereka mengiriminya pesan. Untuk beberapa saat, tidak ada suara dari ujung telepon yang lain. Chu Chen tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, Rongdong. Di dalam kotak bar, Rongdong berusaha keras untuk menenangkan emosinya. Dia melirik Ye Sao Huang dan kemudian menatap segel petir. Segel itu langsung membuat gerakan untuk memotong tenggorokan Rongdong. Berbicara omong kosong akan menyebabkan kematian. Tuan Chu, Rongdong mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Aku sangat senang bisa melakukan banyak hal denganmu selama ini. Chu Chen mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di Rongdong. Rongdong tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Setelah Rongdong berhenti sejenak, suaranya terdengar lagi. Saya akan beruntung menjadi informan Anda selama 3 kehidupan. Setelah mengatakan itu, Rongdong membanting telepon ke dinding jauh. Lalu berdiri dengan seluruh kekuatannya, meraung ke arah segel petir, matanya melebar, pinggangnya lurus, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan, ayo, ayo, ayo. Saat ini, Rongdong merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Kehidupan 17 tahun mungkin sedikit disesalkan. Tetapi Rongdong menyadari bahwa dia tidak takut sama sekali. Bahkan Rongdong sendiri tidak menyangka bisa melakukan tindakan seperti itu. Pada saat ini, Rongdong merasa bahwa meskipun dia tidak mewujudkan mimpinya, itu tidak masalah. Dia tidak menyesal. Setidaknya sekarang, dia berdiri dan meraung ke arah 2 orang putus asa dari tentara bayaran sabit hitam tanpa rasa takut. Ye Sao Huang kembali sadar dan sangat marah. Dia bergegas maju dan menjatuhkan Rongdong lagi.
Han Jian telah menyampaikan kata-kata Rong Dong kepada Chu Chen secara bersamaan. Pada saat ini, Sil tampak marah, melangkah, mengangkat Rong Dong dengan kedua tangannya, dan ingin melemparkan Rong Dong sampai mati. Tunggu sebentar. Lightning menghentikan Sil dan berjalan untuk mengambil telepon yang jatuh ke tanah. Ponselnya sudah hancur dan layarnya hitam. Ling Ling melepas kartu telepon itu dengan mudah, memasangnya di telepon lain, lalu menjawab panggilan Chu Chen lagi. Chu Chen, orang-orangmu ada di tanganku, kata Lightning. Saat ini, Chu Chen sudah keluar dari rumah Huang Fu, diikuti oleh Song Qiyu, yang menatap Chu Chen dengan kebingungan di wajahnya. Saat Chu Chen menjawab telepon, dia melambaikan tangannya ke Song Qiyu untuk mengemudi. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Biarkan seseorang yang bisa berbicara denganku. Chu Chen berkata dia tidak mengerti apa yang dikatakan Lightning. Chu Chen, suaraku seharusnya tidak asing bagimu, kan? Ye Shaohuang mengambil telepon dan berbicara, dengan sedikit sarkasme dalam suaranya. Kamu cukup mampu. Kamu mampu menghasut Rong Dong dan menjadikannya itu sebuah sayang sekali saya begitu bertekad melakukan sesuatu untuk Anda. Saya tidak tahu apakah Anda akan mengambil jenazahnya. Chu Chen mengertakkan gigi dan matanya menjadi dingin. Kaisar muda Ye, di mana Rong Dong? Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Jika kamu masih ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Rong Dong, maka katakan padanya secara langsung. Ye Shaohuang berkata, Golden Bar. Ngomong-ngomong, pengingat, ada pembunuh di bar sekarang. Tentara bayaran, jika Anda menelepon polisi dan datang ke sini secara besar-besaran, saya tidak dapat menjamin akan ada aliran darah di bar. Aku di Yancheng sekarang, jadi aku tidak bisa tiba secepat ini, kata Chu Chen dengan suara yang dalam. Saat ini, Song Qiyu sudah lewat. Setelah Chu Chen masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada Song Qiyu, batang emas. Guild Bar adalah bar yang sangat besar di Yancheng. Song Qiyu sering pergi ke sana, jadi dia sangat akrab dengan bar itu dan segera menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Jangan khawatir, kami bisa menunggumu, Ye Shaohuang berkata. Namun, aku tidak bisa menjamin apakah Rong Dong bisa menunggu sampai kamu datang. Jadi semakin cepat kamu datang, semakin baik. Setelah Ye Shaohuang selesai berbicara, dia segera menutup telepon dan berkata kepada Lightning, Chu Chen ada di sini. Namun, dibutuhkan setidaknya 1 jam baginya untuk datang dari Yancheng dan sampai ke emas batangan dengan kecepatan tercepat. Lightning tersenyum, ini benar-benar panen yang tidak terduga. Tak disangka, umpan ini cukup efektif. Kalau begitu kirim Chu Chen ke jalan malam ini, mata Sil dipenuhi dengan darah dan niat membunuh. Di dalam mobil, Chu Chen mendesak Song Qiyu untuk bergegas ke hotel berlapis emas secepat mungkin. Pada saat yang sama, Chu Chen masuk ke Beacon Fisher dan segera mengirim pesan ke Wan Bingsan. Di luar bar, ponsel Wan Bingsan tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihatnya, dan segera duduk tegak. Senior Fisher sebenarnya tahu bahwa saya ada di Guild Bar. Segera, ekspresi Wan Bingsan menjadi serius. Senior Fisher mengirim pesan dengan sangat cepat, memberitahu Wan Bingsan bahwa Chu Chen menelepon polisi dan seseorang di Guild Bar menyandera Rong Dong dan memaksa Chu Chen pergi ke Guild Bar.
Chu Chen sudah dalam perjalanan ke Guild Bar. Senior Fisher menekankan bahwa tim investigasi ke-15 harus memastikan keselamatan jiwa Rongdong. Wan Bingsan tampak sedikit bingung. Bukankah Chu Chen dan Rongdong adalah musuh? Memeras Rongdong Lai untuk memaksa Chu Chen tunduk. Sungguh operasi yang ajaib. Namun, Wan Bingsan tidak berani mempertanyakan perintah senior angler dan langsung membalas pesan tersebut, diterima. Chu Chen menghela nafas lega. Untungnya, dia tiba-tiba memutuskan hari ini untuk membiarkan tim investigasi ke-15 memantau Ye Sao Huang. Dengan cara ini, dia dapat mengatur agar orang-orang mendekati Gilded Bar secepat mungkin karena beberapa keadaan yang tidak terduga. Chu Chen mempercayai kemampuan anggota Biro Operasi Khusus. Kakak ipar, apa yang terjadi? Song Qiyu akhirnya menemukan kesempatan untuk bertanya. Kakak iparnya kabur begitu saja setelah menjawab telepon. Bahkan ia seolah lupa kalau adiknya masih ada di rumah Huang Fu. Ye Sao Huang berkolusi dengan tentara bayaran sabit hitam dan menyandera Rongdong. Jika aku tidak sampai di sana, mereka akan membunuh Rongdong, kata Chu Chen. Dengarkan kata-katanya. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak Song Qiyu. Ye Sao Huang, Rongdong, Chu Chen. Song Qiyu merasa hubungan ketiga orang ini tiba-tiba menjadi rumit karena perkataan kakak iparnya. Bersambung.